Jadi kalau tidak mau berkomitmen ya jangan berikan suatu hal yang berat-berat. Jalan-jalannya ya kayak temen. Tempat-tempat yang dikunjungi ya kayak temen aja. Baru kemudian kasih nafas lagi atau putus, monggo. Nah iki pelajaran tentang cinta yang wajib kamu tahu. Cinta itu ya perlu dipelajari. Karena gini loh, kita tahu sendiri ya, cinta itu menyenangkan. Bahkan orang bijak berkata, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Jadi gini loh, ayo kita renungkan, kita pelajari tentang cinta. Ngobrol kali ini nih khusus buat perempuan. Kalau biasanya buat laki-laki, ini buat perempuan di muka bumi ya. Ini dia poin pertama, jangan pernah menjalin hubungan dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Oke, percaya aku, ribet. Kalau mau menjalin hubungan, pastikan dia sudah selesai dulu dengan masa lalunya, sudah clear, sudah lepas dari baper-baper masa lalunya, sudah siap punya visi misi ke depan, punya cita-cita ke depan. Nah kalau belum punya cita-cita ke depan, sudah gandengan sama kamu, itu bukan membangun hubungan yang sehat. Bisa-bisa kamu hanya sebagai pelampiasan. Nah ini hati-hati. Yang kedua, jangan pernah percaya cerita mengenai kisah masa lalunya sebagai korban dan sad boy. Lah kenapa? Aku sudah percaya dia 100%. Gini loh. Laki-laki itu kalau dipercayai, terus kemudian itu bisa jadi penguat buat dia. Kita kan gini ya, adik-adik perempuan itu kan gak pengen toh punya laki-laki, punya pasangan, punya cowok yang hidupnya itu selalu mengkambing hitamkan keadaan. Kita kan pengennya itu orang itu, cowok itu kan, pasangan kita itu orang yang bertanggung jawab atas kondisinya sendiri, tidak suka menyalahkan pihak lain. Kalau orang itu bertanggung jawab, enak loh. Ada sesuatu musibah, ada suatu hal yang buruk, terus kemudian yang dia lakukan gak mengutuki hal lain, gak mengutuki, ini kan karena aku kan dulu dipengaruh, enggak. Tapi introspeksi dalam diri, dan ini adalah hal yang membuat anak laki-laki jauh lebih bisa dewasa. Introspeksi. Jadi jangan pernah kasih kepercayaan, jangan pernah kasih penguatan bahwa Anda percaya bahwa dia korban atau sad boy. Never. Ojo tahu. Nah, yang ketiga, jangan pernah percaya dengan kalimat "Gak mau komitmen dulu, kalau cocok langsung serius." Tapi komunikasi dan kencannya kayak orang pacaran. Wah no. Kalau seandainya temen ya temen, hubungannya ya kayak temen, jalan-jalannya ya kayak temen, tempat-tempat yang dikunjungi ya kayak temen aja. Jangan kayak pacar, apalagi kayak suami istri. No, jangan. Jadi kalau tidak mau berkomitmen ya jangan berikan suatu hal yang berat-berat sama dia, secukupnya saja. Karena cowok itu kadang itu janji-janji gitu loh. Jadi itu kita juga harus hati-hati ya. Ini saya bicara karena saya juga cowok, teman-teman saya cowok ya umumnya begitu, meskipun gak semua. Nah selanjutnya yang keempat, langsung aja nih. Ketika si lelaki juga menjalin komunikasi dan perkenalan dengan perempuan lain nih, lebih baik mundur. Kenapa mundur? Kasih kesempatan buat laki-lakimu, kasih kesempatan buat cowokmu untuk mikir dan mempertimbangkan. Kasih kesempatan laki-lakimu untuk ya sudah sana, kalau perjuangkan sana dulu, jangan kejar-kejar saya. Ingat, harga dirimu itu luar biasa loh. Jangan mau dinomor duakan. Apalagi kalau kamu tahu cowokmu jalan sama cewek lain tapi jalan sama kamu juga, waduh, tahan dulu. Biar dia selesaikan perasaannya dulu dengan wanita yang satunya. Kalau dia jodohmu, mungkin dia nanti kemudian akan kembali padamu dan memulai hubungan denganmu, hanya denganmu saja. Siapa toh yang suka dinomor duakan? Wis ngaku ora ono. Lanjut. Jadi gini loh, kita itu paham kadang perempuan itu kan ada perempuan yang gampang sekali baper dan merasa diterima gitu kan. Apalagi kalau si cowok menceritakan tentang keluarganya sama kamu. Jadi wah, cowokku ini sudah mulai cerita tentang keluarganya loh ke aku. Wah berarti aku sudah diterima banget sama dia. Dia mau melangkah ke hal yang lebih serius lagi. Wait, belum tentu. Bisa saja dia juga melakukan itu sama cewek-cewek lain. Jadi bukan berarti kalau cowok itu cerita tentang keluarganya sama kamu, itu kamu lagi di prospek kamu satu-satunya wanita yang diseriusin sama dia. Belum tentu. Jangan baper dulu.
Terus, ini yang keenam agak nggak enak nih ya. Saat laki-laki bilang tidak melihat perempuan dari sisi fisik, tapi kenyamanan dan sefrekuensi gini. Meskipun nggak semua, tapi percayalah itu banyak bohongnya. Laki-laki itu kan makhluk visual gitu ya. Laki-laki itu melihat. Jadi kalau tidak melihat perempuan dari fisik, ya sedikit sih yang kayak gitu. Jadi ayo, meskipun kamu sudah punya pacar dan pacarmu bilang kalau dia tidak melihat fisik, jangan berhenti dandan. Jangan berhenti memperbaiki penampilan diri. Jangan. Kenapa? Karena cowok itu juga melihat itu. Dan kalau cowokmu pun gak melihat itu akan menolongmu nanti dalam kehidupan sosial dan juga kehidupan pekerjaanmu. Jadi teruslah tingkatkan dirimu, penampilanmu, karena itu juga berdampak untukmu. Jadi mikir itu jangan cuma mikir tentang asmara gitu loh. Wah, asalkan cowokku sudah suka, maka ya sudah. Dunia ini bukan tentang cowokmu tok. Dunia ini tentang banyak hal loh dalam hidup, tentang keluarga. Dunia ini juga bicara tentang karir, tentang pekerjaan, tentang teman, tentang bestie. Banyak loh. Jadi penerimaan dari cowokmu itu bukan segalanya. Terus nih ya, jangan menunjukkan kepada lelaki saat proses pengenalan bahwa kamu tertarik. Jadi yo teman-teman perempuan ini, teman-teman wanita itu harus rada-rada jual mahal sedikit gitu loh. Jangan langsung kelihatan excited banget. Wah ini kalau cowok sudah terlihat bahwa ceweknya ini tertarik banget sama aku, wes baru gue perjuangan akan hilang. Malah mungkin si cowok-cowok itu akan mempermainkanmu. Jadi ayo, perempuan itu diharapkan menjadi orang yang bisa menjaga dirinya dengan sopan, dengan santun, dengan ekspresi yang tidak meledak-ledak. Oh itu harus diterapkan. Itu baik kalau diterapkan. Kenapa? Karena ya itu. Jadi laki-laki itu tertantang. Kamu diajak ke sini, diajak ke sana kok ketoknya biasa aja. Kayaknya positif tapi kok biasa aja, tipis-tipis. Nah itu yang bikin cowok tuh penasaran, bikin dia penasaran, bikin dia tertantang, dan hubunganmu akan jauh lebih awet sama dia. Selanjutnya, nah ini poin selanjutnya ini juga masih nyambung sama yang barusan kita obrolin. Kalau cowok itu nggak tertarik sama perempuan yang tulus mencintainya, tapi sebenarnya lebih tertantang pada perempuan yang sulit digapainya. Jadi ya gini loh guys, seberapa menantang sih Anda, itu menentukan apakah cowok itu akan terus tertarik pada Anda atau enggak. Aduh, iki. Yang selanjutnya ngomongin tentang sefrekuensi. Ya, kemarin lagi booming frekuensi. Oke, baik. Bener sih, sefrekuensi itu menolong kita untuk PDKT, menolong kita untuk saling kenal lebih dalam. Tapi, sefrekuensi atau senyaman apapun dia sama kamu, kalau sebenarnya bukan kamu yang diinginkan dia, itu nggak akan mengubah status hubunganmu. Ya wes nyaman tok. Ujung-ujungnya apa? Ya iya kuwi, friendzone. Nah, jadi membina hubungan apalagi kalau pacaran itu bukan hanya sekedar menjadi sefrekuensi. Karena ya itu hati-hati friendzone. Kalau kamu pengen pacaran ya jangan mengutamakan sefrekuensi sama senyaman-nyamannya tok, tapi buat bahwa Anda, para wanita, adalah sosok yang diinginkan oleh lelakimu. Nah kuwi misteri. Selanjutnya, lelaki yang sudah mengingkari janjinya sendiri tidak layak untuk diperjuangkan. Nah iki. Laki-laki itu kan yang dilihat komitmennya, visinya, disiplinnya dia untuk menuju satu tujuan. Kalau belum sudah mengingkari janjinya, dia tidak layak untuk diperjuangkan. Cut dulu, break dulu, baru kemudian kasih nafas lagi atau putus, monggo. Namanya putus dalam pacaran itu hal yang biasa, bukan hina ya. Nah, selanjutnya buat cewek-cewek yang ada di sini, kalau ada laki-laki yang mendekat, nah ini please, tolong jangan berekspektasi terlalu tinggi. Gini loh, kayak kenalan pertama tuh jangan langsung, wah dia nanti akan menjadi ayah bagi anak-anakku nanti. Masih jauh guys. Jadi kalau lelaki itu baru mendekat, anggap aja low expectation lah, menambah teman dulu. Dilihat dulu cocoknya, bagus apa enggak, mendukung apa enggak. Jadi sekali lagi ya, low expectation gitu loh. Ya wes step by step. Yang pertama anggap saja menambah teman. Kalau teman aja nggak nyaman ya wes kan, isi kam isi go ya toh. Nah itu dia. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi. Apalagi kalau hubunganmu itu hubungan tanpa status. Karena ini loh, kata Mbak Adele, kisah yang bahkan belum pernah dimulai tapi harus selesai, itu move onnya bikin hampir kentir teman-teman sekalian ya. Jadi kalau HTS ya wis low commitment, tapi juga berarti ya karena tidak ada status, tidak ada komitmen, maka teman-teman ya berteman sewajarnya. Jangan kasihnya jor-joran, hati-hati.
Nah, yang barusan kita obrolin ini itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Bukan untuk menjudge semua laki-laki. Laki-laki ya mungkin ada yang seperti itu, ada yang enggak. Ini untuk jaga-jaga. Kita belajar tentang cinta untuk waspada. Karena di luar sana memang ada laki-laki yang mungkin akan tulus mencintaimu, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga laki-laki yang sudah ingin memanfaatkanmu. Waspadalah. Saya CV Abimanyu. Selamat overthinking. Hehe.